Ada titipan juga, jangan-jangan memang ada perjanjian Sudirman Said bantu Anies Baswedan di Pilpres, sekarang gilirannya, nah setelah Pilpres selesai Anies Baswedan bantu Sudirman Said di Jakarta, gitu nggak ceritanya? Atau di ujung-ujung transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini, masuk ke nasional ya, itu ada beberapa kebijakan yang kemudian membuat rakyat tuh mengernyitkan ya, kening tuh langsung mikir gitu ya. Misalnya yang paling dekat tuh kan Tapera tuh, potongan 3% Tapera itu tabungan untuk pemotongan rakyat. tabungan perumahan rakyat. Pak Prabowo ini kan juga butuh bangun credibility di awal kan. Ya. Kalau terus dikasih beban-beban tambahan yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya, sementara sebelumnya waktunya tinggal 3-4 bulan ke depan, menurut saya kok tidak fair. Pilkada serentak 2024. Pilkada serentak 2024. Jelang Pilkada serentak 2024. Pak Sudirman Said nih teman-teman. Terima kasih Pak Dirman. Diterima sekian kalinya saya. Tapi baru kali ini ya kita wawancara di sini. Iya baru. Waktu itu diceritakan lagi. Gimana Pak? Makin hari makin mendekati pilkada, gosip-gosip tentang seorang Sudirman Said maju tuh ramai. Udah gitu, saya kagetnya justru majunya katanya di Jakarta, Pak ya. Nah, bener yang mana nih sebetulnya kan waktu itu Jawa Tengah, saya Jakarta, apa? Terus ada khusus katanya mau ditawarin menteri lagi. Gimana sih, bingung diri saya. Gimana Pak Dirman? Namanya desa susus silakan aja. Tapi saya beberapa bulan lalu sejak Pilpres memang diajak ngobrol lah sama partai-partai, termasuk partai yang dulu mendukung di Jawa Tengah kan. Diberi pilihan, Mas mau masuk ke Jateng lagi juga boleh, mau mempertimbangkan tempat lain juga boleh. Saya bilang kalau Jateng kan udah pernah gitu. Jadi ya kita coba tempat lain lah. Terus itu bukan nyari peruntungan tuh ya. Kenapa tuh alasannya Jakarta akhirnya? Saya orang yang senang dengan tantangan ya. Dan menurut saya tantangan Jakarta itu menarik sekali untuk di eksplor dan dikerjakan bila nanti diberi jalan lah. Pertama, Jakarta ini menurut saya kota paradoks yang orang-orang paling kaya ada di sini, perusahaan paling besar ada di sini, perusahaan paling profitable ada di sini, orang-orang paling pintar ada di Jakarta gitu. Tapi juga orang paling miskin ada di sini tuh, paling hidupnya sulit ada di sini. Kata teman-teman ahli tata kota, indeks kekumuhan itu di Jakarta paling tinggi dibanding sama kota-kota lain. 22% perkampungan di Jakarta ini terhitung kampung kumuh, artinya rasionya 5:1 tuh. Tapi juga masih banyak, sekurang-kurangnya 500 ribuan orang itu masih dalam kategori miskin absolut gitu, artinya betul-betul memang sulit hidupnya. Tapi kalau ditambah dengan yang nyaris miskin, yang rentan miskin seperti definisinya pemerintah, itu bisa diga 4 kali lipat. Nah, air misalnya, air bersih, itu dari 10 juta, 11 juta warga itu baru 1 juta warga yang memperoleh akses air pipa. Selebihnya tergantung pada air kemasan, dan di daerah-daerah pinggiran utara sana itu tergantung pada air pikulan itu yang harganya 7-8 kali lipat. Jadi kalau Anda dapat air pipa itu 100.000 per bulan rata-rata, kalau Anda tergantung pada pikulan itu bisa 700 ribuan. Belum lagi soal pekerjaan. Ada 1,1 juta pengemudi ojol. Itu pekerjaan mulia bagi keluarga mereka, tapi di dalam kota yang saya sebut tadi segala macam yang terhebat ada di sini, rasanya itu satu simbol dari kesenjangan yang mesti diatasi. Itu tantangan yang pertama secara demografi. Tapi juga yang menarik Mas Hen,
adalah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 ini kan Jakarta akan segera bergeser, bukan lagi ibu kota negara, tapi akan menjadi kota disebut sebagai kota global dengan predikat sebagai pusat ekonomi, pusat jasa, pusat bisnis segala macam. Kalau masalah-masalah tadi nggak selesai, kemudian juga governance-nya tidak dibereskan, bagaimana mungkin kita bisa menarik investor kelas dunia masuk ke Jakarta gitu. Nah, jadi dua ini menarik untuk didalami, kemudian bila waktunya tiba untuk dikerjakan dengan baik. Ada 15 kewenangan khusus yang diberikan kepada ibu kota Jakarta, daerah khusus Jakarta, dari mulai soal kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, investasi, permodalan, sampai pada urusan lingkungan, listrik, energi, dan segala macam kehidupan yang kewenangan khusus maknanya apa? Artinya nanti ibu kota Jakarta itu akan bergeser menjadi kota dengan predikat tadi dan boleh memiliki cara pengaturan yang berbeda gitu. Belum lagi kalau kita bicara namanya konsep aglomerasi yang meliputi kota dan daerah sekitar Jakarta. Kalau aglomerasi itu dijalankan, maka yang kita urus tidak hanya 11 jutaan warga, tapi akan menjadi 30 juta warga yang harus dikelola bersama dalam koordinasi. Dan ini bagi orang yang pernah mengerjakan hal-hal sulit ini memancing kreativitas gitu. Ini barangkali kalau ditanya begitu. Ini keren ya, udah masuk ke program. Tapi tadi sempat nyinggung itu partai-partai politik pengusung tuh. Ini kan saya nanya boleh nih ya, ada titipan juga. Jangan-jangan memang ada perjanjian Sudirman Said bantu Anies Baswedan di Pilpres. Sekarang gilirannya, nah setelah Pilpres selesai Anies Baswedan bantu Sudirman Said di Jakarta. Gitu nggak ceritanya atau ada cerita lain sebetulnya? Kagak, nggak ada deal-dealan, nggak ada dukung-dukungan. Kita dulu waktu membantu ya bantu aja, tulus ikhlas lah, nggak ada. Jadi tadi dibantu sama Anies di Jakarta atau gimana kira-kira? Ya masa nggak dibantu gitu. sama kalau mau persis bagaimana jawabannya nanya pada beliau lah gitu ya. Nah itu tadi parpol-parpol pengusung pemilunya persis sama Pak, PKS, PKB, atau ada perubahan? Karena kan menurut saya yang menarik adalah ini juga mimpi saya gitu ya, bahwa kemungkinannya itu koalisinya jadi kayak landscape baru gitu. Artinya ya bab Pilpres selesai, terus kita bangun landscape baru. Saya berharap koalisinya bercampur-campur atau berwarna-warni, sehingga saya menyebutnya bisa nggak ya mengurus Jakarta ini tensi politiknya diturunkan, kemudian naikkan tensi teknokrasi, urusan-urusan profesionalisme, urusan governance, urusan pembangunan lebih mengemuka gitu. Dan saya punya harapan begitu. Jadi tidak lagi calon gubernur yang diusung 01, 02, 03 berkompetisi itu kan nanti meneruskan itu kan. Itu makanya yang saya ingin tanyakan. Pak Sudirman Said, setahu saya pernah di PKS. Kemudian juga pernah jadi Dewan Pakar PKS ya? Dewan Pakar PKS, lama sekali. kemudian punya KTA Gerindra, dan saya dengar hubungan dengan Pak Jokowi juga baik-baik aja tuh. Nah terus dengan atribut yang lengkap, jangan-jangan emang disiapin pemerintah kali untuk maju jalan tengah. Saya pernah mengatakan begini nih, ini nggak ada urusan sama pertanyaanmu ini. Nggak apa-apa ya. Karena tantangan begitu besar, karena ada isu mengenai transisi begitu, dan karena memang akan banyak sekali aturan-aturan yang harus dirembuk bersama antara pemerintah daerah, antara daerah khusus Jakarta dengan pemerintah pusat. Maka alangkah eloknya kalau antara pemerintah ke depan itu, pimpinan nasional dengan gubernur Jakarta itu tidak ada
tidak berseberangan, baik secara politik maupun secara pikiran. Artinya elok sekali kalau itu hand in hand, dan itu barangkali ditafsirkan seolah-olah ini bisa jadi calonnya pemerintah segala macam. Menurut saya penafsiran seperti itu boleh-boleh aja, tapi bukankah Jakarta akan jadi ibu kota bersama yang memang sebaiknya seluruh pihak itu melihat ini sebagai pekerjaan rumah bersama? Itu yang saya juga memimpikan hal seperti itu. Nah, kenapa saya tanya gitu Pak Dirman? Karena nama Sudirman Said di Jakarta nih seperti sekonyong-konyong tiba-tiba gitu. Tapi dalam perjalanan kok saya lihat smooth aja nih. Pemerintah juga nampaknya welcome. Pak Prabowo juga nampaknya oke-oke aja gitu ya. Dan partai-partai di koalisi perubahan juga fine aja. Bahkan relawan-relawan Banyak yang ketiga nyebut-nyebut pihak, lah ya. Iya, relawan-relawan tiga pihak lah, relawannya 01, 02, 03 juga desas-desusnya itu nggak punya masalah kalau seorang Sudirman Said maju. Ini doa, harapan, atau bacaan seorang pengamat nih? Nggak, kadang nggak ada riak-riak gitu ya. Jadi yang lain kan misalnya Mas Anies maju ada komentarnya, kemudian misalnya yang paling baru kan Kaisang maju ada komentarnya. Sudirman Said tuh biasa-biasa aja tapi pelan-pelan. Sebenarnya ada juga, dan tentu kita harus siap dengan segala macam komentar. Cuman memang mungkin begini, mungkin ya. Pertama, umur saya kan udah agak senior ya. Itu artinya perjalanannya panjang gitu. Bandingkan Ucup ya. Dan kalau ingat gitu ya, 2017 bantu Mas Anies itu bekerja sama antara PKS, Gerindra, apalagi waktu itu? PKS, Gerindra aja Pak. Berdua ya, oke. 2018 maju Jawa Tengah kan? Ya. Ada PKS, ada Gerindra, ada PAN, ada PKB. Ya. Kemudian 2019 bantu Pak Prabowo kan? Ya. Tentu ada Gerindra, ada PAN, ada apalagi waktu itu partainya? Demokrat juga kalau nggak. Demokrat ikut ya? Demokrat ikut. Dan sejumlah partai lain. PKS tentu saja ya. Kemudian 2024 baru-baru ini kan ikut bersama-sama dengan PKB, Nasdem, PKS, dan juga pernah berinteraksi sangat intens dengan Demokrat gitu. Pada waktu kita berinteraksi kan pasti meninggalkan kesan ya, entah baik buruk terserah beliau-beliau. Tapi saya merasa bahwa hubungan saya dengan mereka-mereka ini bukan dibangun kemarin, tapi pertemanan lama. Yang saya sebut trust buildingnya itu berlangsung lama. Nah, ketika ada hajat ini, kemungkinan justru beberapa teman dari partai-partai itu ya dicoba aja. Siapa tuh kita bisa ikut-ikutan gitu ya. Saya juga kaget ketika teman-teman Demokrat mengatakan ya welcome, Nasdem juga mengatakan begitu, PKB juga mengatakan begitu. Jadi saya juga kaget ya, alhamdulillah. Ternyata pergaulan selama ini itu membuahkan kesan positif. Jadi itu saya syukuri sebagai satu ya modal awal ya yang membuka pintu bagi komunikasi lebih jauh. Nah, sekarang ini kira-kira pintu sudah terbuka. Saya coba ngobrol satu persatu dalam berbagai kesempatan. Apakah itu akan membuahkan dukungan formal? Ya banyak hal kan yang pasti mereka lihat tentang saya gitu. Tapi saya syukuri sebagai satu peluang yang bisa kita kelola gitu. Nah, ini segmen yang ini nih Pak tentang sosok Sudirman Said. Kan bukan asli Jakarta Pak ya. Datang ke Jakarta tuh tahun berapa tuh? Saya gini, di banyak podcast Pak Dirman sudah cerita datang kemudian sekolah di STAN, disekolahkan oleh negara ke Amerika Serikat. Itu, udah bosan? Saya nggak mau ulang itu lagi tuh. Tapi gimana sih cerita Sudirman Said pas pertama kali datang Jakarta, menikmati Jakarta zaman dulu, kemudian perkembangan Jakarta hingga saat ini, dan akhirnya, wah saya mesti pimpin Jakarta nih. Nah itu apa tuh kesannya Pak? Jadi saya nggak mau cerita yang udah pernah tuh ya. Jadi gimana tuh? Kan berarti semua level ekonomi ya, seorang Sudirman Said di Jakarta mengalami dari yang bawah sampai sekarang lumayan enak lah hidupannya.
Iya, 81 saya masuk ke Jakarta dan pertama kali datang ke Jakarta daftar sekolah itu nyasar. Nggak nyampe ke tujuan. Nggak sampai ke standnya. Nggak nyampe ke tempat saudara yang mau dituju karena nggak tahu jalan kan. Ya, tunggu. Itu datang ke Jakartanya lewat Terminal mana tuh? Pulau Gadung, Kampung Melayu. Pulau Gadung, Bos. Pulau Gadung, ya? tapi busnya itu mogok di jalan. Sehingga yang tadinya pikirannya itu datang kira-kira jam 5 sore lah. Kan jam 5 sore masih terang, terus nanya kemana-mana, bus masih oke lah. Kan dikasih tulisan, naik bus ini 57 apa gitu-gitu kan. Umur berapa waktu itu? Tamat SMA. 18 lah ya. Iya. Enggak tahunya busnya mogok dan nggak bisa pindah bus kan. Sampai sini jam 3 pagi. Hah? Sampai Pulau Gadung. Itu serius sasar ya, Bos? Serius. jadi maksudku sampai bagaimana anak kampung masuk Jakarta jam 3 pagi, bukannya turun di Pulau Gadung, sana ke Grogol. Oh, jauh, Bos ya. Jauh. Jadi seharian nyari-nyari. Tuh, bentar, Pak. Itu taunya itu Grogol gimana caranya? Kan anak kampung baru masuk. Kan begitu turun kan ada tulisannya Grogol. Oh, iya. Ya, orang pinter orang gitu. Grogol, terus ini dari Grogol ke Cawang naik apa ya? Setengah harian nyasar-nyasar ke berbagai terminal, termasuk sampai Cililitan, saya ingat. Sampai Cililitan uang tinggal. Ini kalau saya nggak segera balik, habis nih. Tinggal separuh jalan aja. Jadi saya putuskan pulang. Jadi hari pertama ke Jakarta nggak nyampe tujuan karena nyasar-nyasar itu. Terus gimana? Pulang kemana, Pak, maksudnya? Iya, pulang ke Brebes lagi lah. Hah? Iya. Lah jadi, gimana sih? Jadi datang ke Jakarta, misalnya hari apa waktu itu? Ya katakanlah hari Minggu deh. Hari Minggu. Iya. Nggak ketemu alamatnya. Iya. Pulang lagi. Pulang lagi. Karena takut nggak bisa ada ongkos lagi. Nggak bisa pulang, uangnya habis kan. Oh. Ya udah pulang. Kemudian menjelang terakhir pendaftaran STAN baru berangkat lagi. Tapi pokoknya meyakinkan supaya datang ke Pulau Gadung tuh masih siang lah supaya rutenya bisa belajar lah ya. Ini nah, salah. Ya sekolah di STAN seperti Anda bilang tadi, menjadi anak kos ya, numpang di keluarga terus jadi anak kos sempat juga. Sempat tugas di Aceh berapa lama? 4 tahun. Jadi sebenarnya selama hidup saya lebih banyak di Jakarta. Nah, kepikiran mau masuk pilkada ini sebetulnya juga nggak pernah kepikiran juga sebetulnya. Sama seperti nggak pernah kepikiran masuk ke pilkada Jawa Tengah kan. Lebih kepada teman-teman yang dorong-dorong itu, saya selalu mengatakan masuk ke politik itu bukan menjadi arena pribadi saya lah. Itu arena publik. Karena itu maju mau tidak maju itu tergantung aspirasi dari teman-teman semua. Dan menurut kawan-kawan yang selama ini bersama-sama dengan background, dengan kemampuan, dengan track record segala macam, barangkali pas ditawarkan ke Jakarta yang sekarang ini yang saya sebut sebagai dalam transisi. Dan kan kita nggak boleh juga gege mongso gitu ya. Apakah betul partai itu butuh kita, apakah betul rakyat butuh kita. Jadi ya yang kita lakukan testing the water aja, coba kenalkan diri dengan tadi pikiran-pikiran ke depan. Terus kalau memang itu mendapat sambutan, dan insya Allah pada waktunya dicek lagi kan, di survei kata orang kan, kita lihat seperti apa responnya gitu. Barangkali yang relevan dengan pertanyaanmu adalah saya ini ngerasain menjadi warga Jakarta dari mulai sulit sekali gitu, nyasar sampai rada sulit, sampai mudah, sampai akhirnya ya menikmati menikmati kemerdekaan lah. Apa sih menikmati kemerdekaan? Kan merdeka itu berarti mencerdaskan kehidupan bangsa, kita dicerdaskan, memajukan kesejahteraan umum, kita lebih sejahtera segala macam. Saya mau kasih tahu cerita yang nggak enak nih. Kan dulu numpang di keluarga, sebenarnya keluarga jauh, tapi karena nggak ada yang lain, jadi saya numpang. Sudah meninggal dua-duanya, seorang polisi yang menurut saya sangat jujur lah, nggak punya apa-apa. Jadi saya dari rumahnya beliau, dari rumah numpang itu ke kampus kan naik bus. Dan pada tanggal tertentu kan udah nggak punya uang, Pak. Ya biasanya kita minta-minta
ada nggak kartis-kartis yang nggak kepake tuh? Saya nggak tahu Anda ngalamin itu nggak? Masih Pak, Masih ya? di ujung-ujung. Nah, suatu hari nggak punya kartis, jadi sudah mau berangkat nggak punya kartis. Tapi kan harus berangkat kuliah. Ya, ya. Jadi saya nunggu bus yang paling penuh. Mayasari Bakti, nomor 57. Masih ada tuh. Saya masih ngalamin tuh di 57 tuh Mayasari Bakti. Iya, ini kan dasar mungkin nggak punya hati jahat gitu ya. Tapi saya harus ke kampus, jadi masuk paling belakang, lari ke tengah, set gitu. Tapi rupanya wajahnya kan wajah nggak bisa menipu kan. Konektor tahu bahwa kita belum bayar gitu. Diambil sama saya, terus ditarik keluar, misalnya ke pinggir lagi. Nah, ya aku nggak punya jurus lain kan, nggak punya uang bang gitu. Ya tapi kamu jangan kabur begitu, masuk ke tengah gitu kan. Tahu kan konektor tuh Tahu. orang-orangnya keras begitu, galak-galak. Jadi saya ngalamin itu juga. Jadi kalau ada cerita orang tuh sulit karena miskin katakanlah, itu saya ngerasain betul Pak. Nah karena itu salah satu yang saya mimpikan adalah bila nanti terpilih, tentu saja yang atas mesti diurus juga. Yang atas itu kan hanya butuh policy yang benar tuh, yang predictable, yang konsisten. Yang tengah barangkali menjaga kemudahan hidup lah, transportasi publik segala macam. Orang ke kantor bisa dengan biaya murah, pekerjaan tersedia. Nah yang paling bawah ini yang butuh intervensi negara, karena tadi saya ngerasain banget tuh bagaimana rasanya susah. Nah kalau saya boleh punya salah satu prioritas tuh pengen ngurus yang saya sebutnya 40% paling bawah. Mereka tidak semuanya miskin, tapi mereka hidup susah, hidup serba terbatas. Yang bila nanti negara itu melakukan satu intervensi campur tangan, rasanya mereka akan terangkat. Kalau 40% terangkat, yang 60 juga akan ikut gitu. Oh, nah Pak, hubungan dengan Pak Prabowo itu gimana sih sebetulnya? Saya? Iya, kan bersama Pak Prabowo cukup lama. Nggak ada, saya merasa nggak ada masalah ya. Beliau seorang demokrat, saya waktu itu bantu secara maksimal Pilpres 2019, kemudian beliau masuk pemerintahan, saya termasuk yang mengkritik lewat publik bahwa, tapi kritiknya bukan kritik pribadi, saya mengatakan kalau pemilu itu yang sebaiknya adalah yang menang diberi kesempatan pemerintah, yang kalah di luar. Nah saya berharap waktu itu Gerindra di luar, begitu aja. Terus nggak ada, sesudah itu nggak ada soal lah. Saya dengan teman-teman Gerindra tetap berhubungan baik, dengan orang-orang yang dekat sama Pak Prabowo juga ngobrol biasa aja, nggak ada kendala. Tentu saja setelah saya membantu Pak Anies mungkin ada catatan-catatan, tapi kan saya kira beliau bisa membedakan bahwa saya mengerjakan tugas support secara profesional gitu ya. Nah, ketika masuk arena ini, ya mudah-mudahan semua pihak, termasuk Pak Prabowo, Pak Jokowi, punya cara pandang baru bahwa orang ini betul-betul kepengen bekerja, bukan yang lain-lain. Itu apa Pak harapan buat Pak Prabowo dengan elected president? Dalam soal ini, dalam keseluruhan atau pilkada? Nanti dia memimpin negara lah, jadi bukan tentang pilkada aja. Saya sering mengemukakan ini di banyak forum, termasuk diskusi-diskusi dengan mahasiswa. Sekarang kenyataan hidup kita, politik kita adalah sudah memilih presiden, namanya Pak Prabowo, dan beliau sebenarnya kan dilantik, jadilah pemimpin kita 5 tahun. Yang bisa kita kerjakan adalah memberi masukan, menjaga optimisme, punya harapan, berdoa juga, dengan satu harapan bahwa akan ada perbaikan. Nah saya percaya itu, karena apa? Saya sering memberi contoh nih, kalau ini ruangan kita, terus Mas Hensat punya sofa atau punya tempat tidur, terus kita geser ke sini kan sekali-kali pengen ada penyegaran tuh. Nah ketika digeser, yang didapat di tempat yang lama apa? Kosong.
kan suka ada sampah, ada yang nggak tersapu. Detail ya ternyata ya. Iya dong. Suka ada kaos kaki, Debu-debu. kaos kaki yang satu hilang kemana? Ketemu di situ debu, kecoa mati segala macam, keinjak gitu. Artinya apa? Setiap perubahan, betapapun kecil kansnya, itu adalah kesempatan untuk melakukan perbaikan. Nah, karena itu pemilu diperlukan 5 tahun sekali. Sekarang apalagi presidennya baru. Masa iya Pak Prabowo tidak ingin melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik daripada pendahulunya gitu. Tindakan lebih baik itu bukan kejahatan loh, bukan juga melawan, bukan. Tapi semata-mata karena pasti sebagai pemimpin baru akan melakukan perbaikan, dan itulah harapan kita gitu. Tapi di ujung-ujung transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini, sorry masuk ke nasional ya, itu ada beberapa kebijakan yang kemudian membuat rakyat tuh mengernyitkan ya, kening tuh gimana sih, mikir gitu ya. Apa misalnya? Misalnya yang paling dekat tuh kan tapera tuh, potongan 3% Tapera itu tabungan untuk pemotongan rakyat. Tabungan perumahan rakyat. Itu dipotong 3% kan Gaji, ya? dari gaji di sektor swasta untuk perumahan gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya tuh banyak beredar, misalnya seperti ada nggak tuh jaminan rumahnya, bahwa setelah nanti selesai memang ada rumahnya ditingkatkan gitu. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan kan tadi Bapak berkomentar juga bagaimana harapan terhadap Pak Prabowo ya. Nah, apakah si tapera ini sebetulnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Pak Prabowo, atau menurut Pak Dirman kalau nanti memimpin Jakarta sebaiknya kalau untuk perumahan rakyat bukan tapera solusinya, gimana? Ada 3 aspek saya boleh bahas. Nomor 1, dulu ada pegawai negeri diminta iuran juga, yang dulu dimasukkan untuk menjadi bekal kalau jadi kalau menyicil rumah, jadi down payment atau uang muka gitu. Satu, itu barang itu mesti dicek dulu tuh, diaudit dengan baik, dijembrengin berapa sisa cashnya, dipakai untuk apa saja, bagaimana penggunaannya, itu harus tuh. Karena mau sekarang pemerintahan Pak Jokowi mau Pak Prabowo, ini pemerintahan yang berlangsung terus kan. Kalau mau ada kebijakan yang sejenis kan gitu kan. Yang kedua, terhadap urusannya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kita boleh nanya tuh, apakah ketika kebijakan ini diluncurkan, namanya kan pemerintah dalam transisi sekarang. Sekarang bulan apa? Juni ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, tinggal 3-4 bulan gitu. Jadi sebaiknya seluruh kebijakan-kebijakan yang berdampak jangka panjang itu dibicarakan. Nah, kita masih cek, masih tanya kepada mereka tuh. Kemarin saya baca, atau tadi saya baca ya, kemarin ya, ada tim sinkronisasi yang dipimpin Pak Dasko. Ahmad Muzani. Bukan Pak Dasko, bukan. Pak Dasko dan Ahmad Muzani. Kemudian anggotanya teman-teman baik lah. Ada Mas Tommy, ada Mas Sugiono, ada Pras, ada juga Mas Budi saya lihat. Tommy Jiwandono ya. Iya. Ini orang-orang yang ya punya kapasitas lah untuk mikir begitu. Mudah-mudahan itu dibicarakan, mudah-mudahan gitu. Jadi yang pertama, yang dulu dicek, diaudit, direview mendalam, kemudian jembrengin ke publik. Yang kedua, sebaiknya mulai ngobrol lah, mudah-mudahan diobrolin. Yang ketiga, ini kaitannya sama etika seorang outgoing leaders gitu. Pemimpin yang hendak pergi itu, walaupun katakanlah anaknya menjadi wakil presiden terpilih gitu, tetap punya batasan-batasan, yaitu sebaiknya pemimpin yang akan pergi tidak meninggalkan atau tidak mengambil kebijakan yang dampaknya itu panjang dan apalagi dinilai merepotkan atau membebani pemerintah mendatang gitu. Supaya Pak Prabowo ini mulai menjalankan pemerintahnya dengan clean sheet yang kira-kira ya, Pak Prabowo ini kan juga butuh bangun credibility di awal kan. Ya. Kalau terus dikasih beban-beban tambahan yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya, sementara sebelumnya waktunya tinggal 3-4 bulan ke depan, menurut saya kok tidak fair. Jadi
Tapi kembali mudah-mudahan itu soal tapera, soal apa lagi tuh, pungutan pariwisata segala macam itu jadi bahan pembicaraan antara kedua tim, artinya timnya Pak Prabowo sama pemerintahan sekarang. Flagship apa sih Pak? Ya, nanti mau kampanye gubernur tuh tadi sempat nyebut air. Aku Tapi apa tuh flagshipnya tuh? Kalau Pak Prabowo kan makan gratis, susu gratis. Di Jakarta kita bisa sejahtera bersama. Dengan tadi cara ngangkat yang bawah itu, kemudian memberi kesempatan pada yang tengah dan atas untuk terus melanjutkan kehidupannya dengan cara memfasilitasi gitu. Saya belum sampai pada rumusan-rumusan jargonnya, tapi misalnya begini. Saya membayangkan satu modernisasi kampung yang kumuh-kumuh itu, ya, yang bisa menjadi semacam game changer dalam mengurus Jakarta. Ambillah satu atau beberapa contoh lokasi yang sangat kumuh dan sangat selam itu, kemudian biarkan masyarakatnya diskusi, nanti difasilitasi oleh aktivis LSM, aktivis jaringan miskin kota umpamanya gitu, untuk ngomongin dengan mereka apa rencanamu terhadap keadaan ini gitu. Sampailah pada keinginan-keinginan tertentu seperti yang dikerjakan Mas Anies di kampung akuarium lah misalnya, itu kan contoh baik. Kemudian mereka merencanakan satu pembangunan yang tadinya kumuh dan flat, satu lantai saja, tapi pepetan nggak karuan. Mungkin mereka akan bersedia, ayo kita naikkan bangunan menjadi 3, 4, 5 lantai barangkali, bahkan mungkin lebih gitu. Dengan kompensasi bagi mereka apa? Akan ada ruang hijau di sana, akan ada fasilitas umum, akan ada ruang ibadah, akan ada tempat kalau ada yang wafat bisa melakukan satu takziah rame-rame. Akan ada tempat ibu-ibu membuat PAUD gitu ya. Akan ada tempat olahraga bersama gitu. Jadi kampung yang tadinya kumuh kita bangun begitu rupa, kita naikkan jadi sesuatu yang lebih livable, lebih bisa dihuni. Mengapa saya sebut game changer? Karena membangun fisik saja itu sudah perubahan luar biasa tuh. Tapi pada waktu membangunnya itu akan menjadi penghela ekonomi. Lapangan kerja tersedia, supply chain bahan bangunan, sampai pada urusan-urusan yang sifatnya soft, menjaga kerukunan warga, kontraktor segala macam akan hidup. Tapi lebih dari itu adalah kalau itu bisa dilakukan di tempat-tempat yang dekat sama transportasi publik, yang dalam konsep disebut sebagai TOD, Transit Oriented Development, yang semula itu bangun rumah di pinggiran jalan karena pakai mobil, nanti bangun rumah itu difokuskan pada daerah-daerah yang ada stasiun MRT-nya, stasiun LRT-nya, stasiun bus Transjakarta segala macam. Itu akan sangat mengurangi beban warga karena mereka tidak perlu jalan jauh-jauh, tahu-tahu sampai di stasiun gitu, atau sampai di terminal. Nah, ini menurut saya bisa jadi tawaran yang menarik yang saya sebut tadi. Bisa sama-sama tuh, yang bawah memperoleh benefit, yang tengah barangkali akan ikut menjadi pendorong dari proses pembangunan itu. Yang atas apa? Yang atas kan rata-rata pemilik bisnis besar tuh. Kalau yang bawah punya daya beli, Pak, itu artinya market gitu. Nah, apa kuncinya di sini? Kuncinya adalah Jakarta tempatnya tadi orang terpintar, ekonomi paling besar segala macam. Kuncinya adalah credible leadership, kepemimpinan yang kredibel, yang dipercaya warga gitu. Karena itu rumit sekali nanti ngurusnya itu. Melibatkan sektor swasta, melibatkan LSM, melibatkan akademisi, melibatkan pemerintah tentu saja, pusat dan daerah khusus Jakarta, melibatkan perbankan gitu. Kalau pemimpinnya tidak cukup piawi merangkai berbagai stakeholders itu pekerjaan besar itu nggak akan terlaksana gitu. Jadi itu salah satu mimpi saya yang kalau bisa dibuat contoh-contoh di berbagai tempat ya, sehingga warga Jakarta begitu nanti mau masuk ke tahap itu cukup kita bawa ke tempat itu, nanti akan seperti ini gitu. 5 tahun mungkin tidak cukup, tapi kalau di 5 wilayah plus Kepulauan Seribu dibuat contoh-contoh, itu saya kira gubernur berikutnya akan lebih mudah untuk meneruskannya. Pak, hampir di ujung, tapi saya ini punya pertanyaan nakal nih.
boleh dijawab, boleh juga tidak. Seorang Sudirman Said ini dikenal oleh publik sebagai sosok yang enggak neko-neko, lurus aja. Bahkan Amin. pernah ada case Papa minta saham itu karena seorang Sudirman Said membongkar ya dugaan-dugaan mafia yang ada di sana. Jadi lurus banget, bicara tentang etika, bicara tentang nilai. Nah, bagaimana kalau ada kelompok yang berkuasa kemudian menjadikan seorang Sudirman Said ini menjadi solusi dari polemik yang terjadi di masyarakat. Saya akan langsung saja, kan ini kan ada keputusan MA yang menggeser 30 tahun masa pendaftaran jadi 30 tahun masa pelantikan. Goyang kan, goncang lagi. Wah, ini pasti mirip-mirip kejadiannya Pilpres, ini skenarionya untuk anak presiden. Dilihat ada seorang Sudirman Said yang lurus, beretika. Tiba-tiba terbesitlah ide nih untuk mengurangi goncangan-goncangan, hajaran-hajaran masyarakat sipil yang masih bicara etika. Si anak presiden ini, Mas Kaisang lah saya sebutkan ini, dipasangkan dengan seorang Sudirman Said. Nah, itu kira-kira maju nggak tuh? Sebab kan kalau misalnya dipasangkan dengan Kaisang, ini peluang maju menjadi besar. Tapi di sisi lain ada nilai ini jangan-jangan yang dipertimbangkan oleh seorang Sudirman Said. Kalau dipasangin sama ini mendingan apa gitu, atau apakah ada solusi yang lain gitu kan. Saya juga tahu salah satu kelebihan seorang Sudirman Said ini adalah sering atau senang sekali merajut yang berpolemik, jadi menjadi guyup, menjadi satu lagi. Nah, ini kalau case-nya terkadang terjadi itu kira-kira Pak, apakah ini kira-kira gimana nih Sudirman Said? Menerima tawaran dan terus maju, atau kemudian mempertimbangkan, atau ada solusi lain? Anda masih ingat Sambas nggak? Sambas Kalimantan ya Pak? Bukan Sambas. Oh, Sambas penyiar televisi. Iya. Jadi datang lagi serangan dari Nah, itu tadi gagal ikut gitu kira-kira ya. TVRI teman-teman itu. Hanya beberapa sentimeter di depan gawang gitu kan, padahal 200 sentimeter itu. Itu sayang gitu. waktu Anda jelasin ini mirip Sambas. Emosinya itu. Ya gini ya, tadi disebut membongkar. Saya sebenarnya bukan tukang bongkar-bongkar. Saya itu seorang profesional yang kalau ditugasin apa aja kita kerjain gitu. Oke, waktu itu ditugaskan oleh Ditugaskan kan, pertama kali obrolannya dengan Pak Presiden kan, kita mau bereskan mafia migas, ya kita bereskan sudah itu. Sering ditanyakan, ente itu terlalu lurus, jangan-jangan pengusaha nggak suka gitu. Saya ingin menolak pandangan itu. Memangnya ada pengusaha yang suka nyogok, ada pengusaha yang suka nyuap? Enggak ada tuh. Mereka terpaksa melakukannya. Jadi dalam hati mereka pasti lebih senang pemimpin yang bersih daripada yang itu satu. Apakah pasti senang sama saya? Belum tentu, karena suasananya kan mungkin juga tidak memungkinkan seperti itu. Nah, dalam hal ini saya merasa tugas pemimpin itu antara lain yang paling penting adalah ya menjaga itu Pak, menjaga values, menjaga etik, menjaga, bahkan saya sering menyebutnya, saya tidak berpretensi sebagai pemimpin, siapapun pemimpin memberikan keteladanan itu adalah tugas utama gitu. Nah, pertanyaannya kan gini, kalau lu udah dikasih predikat begitu gitu ya, kemudian partai-partai berembuk gitu, partai itu mau menggunakan barang yang disebut baik itu, mau jadi pamper, mau jadi peredam, atau mau dioptimalkan menjadi solusi betulan gitu. Yang tadi kan masalah yang dibikin sendiri Pak, bukan masalah publik itu masalah privat yang dibikin sendiri. Terus kalau ada resources yang baik kemudian mau digandeng-gandengin dengan masalah yang dibikin sendiri tadi, yang orientasinya bukan publik tapi orientasi pribadi, keluarga, menurut saya sih bukan pikiran yang baik lah. Jadi umpamanya nama-nama yang disebut tadi mau bertanding dengan sportif, ya monggo aja. Artinya orang pasti akan lihat cara masuk ke arenanya itu bener apa enggak gitu ya. Sesudah di arena orang akan melihat ini reputasinya ada atau tidak, kapasitasnya ada nggak untuk menyelesaikan masalah-masalah di Jakarta itu, sampai pada soal-soal yang sering disebut bahwa
the best predictor bagi masa depan adalah perilaku kemarin. Yang kemarin bagaimana gitu. Saya sih punya optimisme bahwa warga Jakarta ini warga yang secara rata-rata lebih rasional, knowledgeable, punya pengetahuan cukup, dan ia punya apa ya, kewarasan publik lah, punya namanya public sanity gitu ya. Jadi kalau mereka tahu masalahnya begitu rumit, agak sulit membayangkan diserahkan kepada apakah orang yang tidak berpengalaman atau orang yang punya masalah gitu. Nah, tinggal nanti saya paham bahwa ini pertama-tama adalah gamenya para elit, para pemimpin partai. Ya terserah pemimpin partai, milih siapa yang sebaiknya dimunculkan. Kemudian kalau tiba waktunya, kalau Tuhan menghendaki memberi jalan pada saya untuk diambil pimpinan partai, bismillah, kita berkompetisi dengan sehat saja gitu. Oke. Penutup nih Pak, apa yang ingin disampaikan kepada warga Jakarta Pak? Ini sih pertanyaan ke semua calon kepala daerah nih Pak. Apa yang mau disampaikan Pak? Ya, Jakarta akan jadi barometer seluruh kota. Dan pada tahun 2045, hitungan para ekonom, para ahli statistik, para pengamat kota mengatakan antara 65-70% orang akan tinggal di kota, akan menjadi warga urban. Itu artinya Indonesia akan butuh model bagaimana mengembangkan kota yang baik. Bila warga Jakarta itu memilih pemimpin terbaik, tidak harus saya, tapi silakan dipilih yang terbaik siapa, maka Jakarta bisa dibangun menjadi role model itu. Dan seketika kota-kota lain akan punya contoh bagaimana kota dibangun menjadi daerah yang tadi livable, bisa ditinggali dengan baik, manusiawi gitu. Dulu zamannya Pak Cokropanowo ada program paket kredo apa namanya tuh? Oh ya, kayak janji gitu loh Pak. BMB namanya. Ya. Bersih, manusiawi dan berwibawa begitu ya. Ya. Kalau Jakarta bisa dibangun sebagai kota yang manusiawi, yang livable, yang hijau, yang kita belum nyentuh soal macet dan banjir ya, itu juga mesti dipikirin. Saya kira Indonesia akan menjadi Indonesia yang hebat lah, dan kita coba Jakarta jadikan fokus sebagai percontohan, dan mudah-mudahan kembali credible leader, pemimpin yang terpercaya, yang tidak saja punya integritas tapi juga punya kompetensi memimpin, paham apa yang mesti dikerjakan. Itu kebutuhan rakyat Jakarta sekarang. Oke. Terima kasih. Itu teman-teman, Sudirman Said, bakal calon gubernur Jakarta Pak. Belum. Orang yang lagi bercita-cita gitu. Ditimbang-timbang apakah layak menjadi bakal calon apa enggak gitu. Oke. Nanti kita wawancara dengan tokoh-tokoh yang lain. Silakan kalau di tempat teman-teman ada tokoh calon yang perlu diwawancara atau perlu diulik-ulik ya Cip ya, nanti kabarin aja di situ, nanti kita datang ke sana. Terima kasih Pak Sudirman Said. Thank you Mas Hen. Luar biasa. Makasih. Mudah-mudahan sukses perjalanannya. Mohon doa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.